Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Hai viewers, tadi saya sudah memperlihatkan beberapa jenis dari batik peranakan. Nah, sekarang kita akan melihat batik jenis saudagaraan. Nah, saudagaraan ini umumnya biasa didengar di kota Solo. Nah, apa sih sebenarnya batik saudagaraan itu? Batik saudagaraan itu adalah batik yang diproduksi di luar dari keraton, ya. Kalau untuk kebutuhan keraton, mereka memakai untuk kebutuhannya sendiri-sendiri. Tapi kalau batik saudagaraan adalah mereka membuat dan menjualnya. Nah, batik-batik ini banyak sekali beredar di tahun 50-an, 60-an, dan selanjutnya. Nah, motif-motif yang dipakai adalah motif di luar dari pakeman keraton, begitu. Jadi lebih bebas istilahnya. Dan warnanya pun masih mengikuti warna-warna sogan dan seputarnya, begitu. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ya, beragam sekali batik-batiknya, seperti halnya di sini. Ini gambar burung ya, atau manuk ya di sini. Nah, ini dari tahun 50-an. Nah, ini kita bisa lihat dengan dasar isennya itu ukel ya, ini dasar tanahannya itu ukel. Lalu di sini burungnya juga halus pengerjaannya ya. Jadi agak sedikit rumit begitu. Lalu di sini juga selain burung, ada juga burung jenis-jenis yang lain seperti bangau, ada juga burung merpati, dan lain-lain sebagainya. Nah, hal seperti ini tidak terdapat di batik pakeman, hanya terdapat di batik di luar dari keraton, begitu. Nah, lalu di sini ada lagi, seperti halnya contohnya ini. Ya, kita bisa lihat di sini dengan tipe pagi sore begitu. Jadi sesuatu hal yang benar-benar di luar dari pakem keraton. Jadi pagi sore ini umumnya biasa dibuat di pesisiran, tapi dalam hal ini kita bisa melihat batik saudagaraan pun membuat hal yang sama, yaitu pagi sore dengan satu warna tapi dengan beda motif ya, seperti ini. Jadi satu sisi bunga, satu sisi kupu-kupu begitu. Nah, lalu di sini juga ada beberapa macam ya, seperti salah satu contohnya di sini adalah sidomukti ya. Nah, sidomukti ini masih menggunakan pakem dari aslinya, yaitu pakem dari keraton. Hanya yang membedakan adalah isiannya itu berbeda dengan yang pakem begitu. Nah, ini pun juga masih termasuk dalam kategori batik saudagaraan, artinya memang diproduksi di luar dari keraton, begitu. Lalu kita bergeser ke sebelah kiri saya. Ini adalah salah satu contoh dari batik. Ya, ini ya, kita lihat di sini. Ini adalah salah satu contoh dari batik saudagaraan juga. Tetap menggunakan warna yang sama, yaitu warna sogan ya, cenderung ke coklat dan biru, tapi dengan motif yang lebih bebas, yaitu dengan motif burung, bunga, lalu ada juga kupu-kupu ya, seperti itu. Jadi beragam sekali. Jadi tidak terpaku oleh pakem yang ada. Jadi artisan daripada batik saudagaraan itu lebih leluasa dalam menorehkan inspirasinya, begitu viewers. Nah, seperti di belakang saya ini adalah salah satu jenis batik yang boleh terbilang langka ya. Karena apa? Warnanya itu ungu.
umumnya biasanya warnanya itu biru ya, seperti ini. Nah, biru, tapi ini ungu begitu. Nah, kenapa ini disebut langka ya? Karena tadi keunikannya ya, satu hal. Dan isen-isennya pun juga halus sekali begitu. Ini termasuk dalam kategori batik Saudagaran Solo originalnya. Dan ini dari tahun 50-an awal begitu. Nah, kalau dipegang pun juga kainnya tipis sekali, halus sekali. Nah, sedangkan kalau yang di tengah ini adalah batik Lokcan. Nah, batik Lokcan ini original itu dari Juwana. Nah, Lokcan itu artinya Lok itu biru, Can itu adalah sutra, begitu. Nah, jadi ini adalah memang sutra. Dan umurnya itu sudah 100 tahun lebih. Nah, sutranya ini masih asli dari Cina, dibawa kemari lalu diolah, dibuat menjadi batik. Aslinya ini berwarna biru, cuma karena udah sekian termakan usia, jadi agak sedikit berubah warnanya. Nah, lalu di sini kalau kita lihat, ini pun juga unik karena apa? Satu, pengerjaannya sangat penuh begitu. Lalu terbagi dua dalam sistem artinya pagi sore begitu. Nah, ini pun juga termasuk kategori unik karena kalau dilihat motifnya ini sebenarnya agak mirip dengan Tiga Negeri begitu. Nah, tapi ini masih tergolong dalam kategori batik Saudagaran. Walaupun batik Tiga Negeri sendiri itu termasuk dalam kategori batik Saudagaran karena diproduksi di luar dari keraton begitu. Jadi ini sangat unik sekali yang seperti ini dari tahun 60-an begitu. Viewers, mungkin viewers ada pertanyaan satu hal yang umum biasanya ingin ditanyakan, yaitu bagaimana cara saya membedakan antara batik asli dan bukan batik, begitu ya. Nah, kalau batik asli, kita bisa lihat di sini, pertama adalah motifnya itu tidak berulang, dan terkadang satu motif dengan motifnya lain itu tidak sama karena digambar dengan tangan ya, atau dicanting dengan tangan. Jadi kemungkinan kecil sekali terjadi hal yang sama, tapi pada umumnya sedikit berbeda dan sedikit meleset begitu ya. Jadi tidak sempurna sekali. Nah, di sini saya akan memperlihatkan satu kain. Ini adalah tekstil printing motif batik ya. Pada umumnya di para pembuat tekstil printing itu akan menempatkan nama di bawahnya ini sebagai tekstil motif batik. Jadi ini bukan batik, viewers. Ini adalah kain printing ya dengan motif batik. Jadi jangan salah. Nah, kalau dilihat, loh kok warna depannya kok bagus sekali. Nah, kita harus lihat baliknya. Baliknya itu warna lebih pucat ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini sebelah dalam dan ini sebelah luar. Jadi ini perbedaannya ya. Ini sudah pasti adalah printing karena hanya di warna satu sisi yaitu bagian depan, dan motifnya itu adalah repeating atau berulang ya. Kita bisa lihat di sini motifnya ya, ini berulang dan sempurna begitu. Andai kata pekerjaan tangan ini tidak akan bisa seperti ini ya. Jadi ini salah satu tips dari batik printing. Lalu kita akan melihat lagi yang disebut dengan sablon gitu. Nah, ini adalah salah satu jenis dari batik sablon ya. Begitu halnya sama dengan batik printing di mana bagian depannya warnanya lebih jelas dan bagian belakangnya itu lebih pudar ya. Jadi kalau misalnya viewers nggak yakin apakah itu batik tulis kah, printing kah, atau misalnya sablon kah, coba lihat belakangnya. Tapi pada saat ini pun ada beberapa memang pembuat batik-batik atau motif batik ya yang di print itu sangat sempurna. Jadi depan belakang warna itu bagus sekali. Nah, ini viewers diperlukan ketelitian yang ekstra ya dalam hal ini karena supaya viewers tidak tertipu membeli batik begitu. Nah, bisa dilihat di sini ya. Ini bagian depan dan bagian belakang
warnanya sama begitu. Tapi ternyata begitu diteliti, di bagian pojok sini ini ada tertulis ya, duplex printing begitu. Ternyata printing ya. Jadi kita harus teliti membeli kain bermotif batik ya, atau batik yang asli begitu, supaya viewers tidak tertipu. Intinya adalah seperti itu. Nah, lalu kalau viewers bertanya, itu saya suka dengar kalau batik colet tuh apa ya? Nah, ini adalah salah satu contoh dari batik colet. Jadi batik colet itu masih termasuk dalam kategori batik. Karena apa? Pertama, semuanya ini dicanting ya, dicanting malam semuanya. Tapi pewarnaannya itu tidak melalui seperti pewarnaan dari batik tulis yang pada khususnya. Karena colet itu menggunakan koas seperti kita melukis. Jadi satu-satu, misalnya warna hijau, diambil warna hijau dan dioleskan begitu. Lalu diambil lagi warna biru dan dioleskan seperti itu, dan lalu baru dia diberikan penguat warna dan lalu dilorot dan dijemur begitu. Nah, perbedaannya adalah terkadang colet itu jika dia tidak rapi, dia akan blobor istilahnya ya. Maksudnya warna yang satu dengan warna yang lain itu tercampur begitu. Atau dia keluar dari outline atau dari kelowongnya begitu. Seperti contohnya saya perlihatkan di sini. Sebentar, tadi saya memperlihatkan satu contoh ya. Dia warnanya itu keluar dari dari kelowong yang ada di sini. Nah, seperti ini. Jadi warnanya itu bleber istilahnya begitu ya. Jadi ini bisa terlihat di sini bercampur warna pink dan warna biru, jadinya warna ungu begitu. Nah, ini artinya pengerjaannya kurang rapi. Jadi sehingga warna tersebut keluar dari garis yang sudah dibuat begitu. Nah, jadi bermacam-macam sekali viewers bagaimana cara kita memilih batik. Dan bagaimana kita memilih batik itu harus dengan satu ya, kita punya pengetahuan sendiri mengenai batik. Dua, bagaimana kita mengenal batik itu. Tiga, terus bagaimana kita bisa menganalisa batik itu. Jadi kita tidak hanya bisa sembarang beli. Maka dari itu saya sering katakan, kalau misalnya kita membeli batik itu, luangkanlah waktu lebih supaya Anda bisa meneliti batik dengan saksama, supaya Anda tidak tertipu. Karena batik pada saat ini itu beragam sekali begitu. Dan kadang orang berjualan juga mungkin ya karena demi keuntungan, mereka akan mengatakan misalnya batik colet atau misalnya batik motif tekstil motif batik ini dibilang itu batik asli begitu. Kalau batik colet masih tergolong asli ya. Nah, apalagi kalau misalnya batik-batik seperti ini yang notabene adalah motif printing, nah ini dibilang juga batik asli. Nah, jadi viewers berhati-hatilah dalam memilih batik. Nah, viewers, demikianlah sekilas mengenai pemaparan saya mengenai batik-batik langka, mengenai batik-batik peranakan, batik saudaгаran, dan juga batik-batik yang notabene bukan batik, dan batik dengan versi colet, dan batik dengan versi yang aslinya. Nah, viewers, saya harap melalui program kali ini kita bisa mengenal banyak batik-batik yang sangat memukau mata ya tentunya, dan juga bagaimana kita bisa menghargai lebih batik tersebut, karena batik ini adalah warisan budaya kita, batik ini adalah identitas bangsa kita. Nah, kita harus mewariskan ini dan meneruskannya ke generasi berikutnya agar mereka tetap mengerti dan tahu akan mahakarya yang dibuat oleh para perajin-perajin terdahulu begitu. Jadi hargailah batik, yuk kita pakai batik, jadi UKM-nya pun hidup dan batik ini tetap berlangsung. Demikian viewers, sampai jumpa di acara lainnya.